Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan korban trading binary option Binomo di depan Mabes Polri Jakarta Selatan Senin siang. Dalam aksinya mereka menuntut Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam penanganan kasus tersebut. Korban trading binary option Binomo kecewa terhadap Mabes Polri yang dinilai lamban dalam penanganan kasus. Unjuk rasa juga meminta kepolisian untuk memfasilitasi pembentukan posko pengaduan korban trading Binomo. Sementara itu, korban Binomo Erik Duana mengaku kecewa terhadap afiliator maupun influencer media sosial yang turut mempromosikan aplikasi Binomo kepada masyarakat. Binary option sudah dari 2021 bulan 5. Jadi total loss saya sudah di angka 165 juta. Dan di sini saya memang solo trader, tapi saya termotivasi sama edukasinya dari Doni Salmana. Ya, mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini, ya, khususnya Binomo. Sementara itu, polisi memastikan menaikkan kasus binary option Binomo ke tingkat penyidikan. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan polisi akan memeriksa korban pada Selasa siang. Sementara itu, sejumlah saksi lain juga akan diperiksa pada Rabu 23 Februari mendatang. Polisi juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Indra Kens yang diduga sebagai afiliator trading binary option Binomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baru 6 bulan keluar dari penjara dalam kasus serupa, 2 residivis narkoba kembali diringkus polisi. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah kehabisan bensin saat dikejar polisi. Ini, iya nah, iya. Ini, batang. Udah. Kamu lari dari sini. Kamu lari dari sini. Hei, di pinggir. MZ dan AH residivis narkoba diringkus tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur di wilayah Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan kedua pelaku. Namun naas di tengah jalan tiba-tiba motor yang digunakan pelaku mogok karena kehabisan bensin dan salah seorang rekan pelaku yang dibonceng lari ke tengah sawah dan membuang barang bukti. Pelaku pun tak bisa mengelak saat ditunjukkan bungkusan plastik berisi sabu yang dibuang di tengah sawah. Kedua pelaku bersama sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 51,69 gram, ponsel, dan 1 unit motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya dibawa ke Mapolres Lombok Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Nah, ini. Kedua terduga pelaku ini adalah residivis karena tahun 2019 kedua orang ini sudah kami sempat lakukan proses terhadap kasus yang sama, narkotika, divonis 4 tahun penjara. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa tahun 2019 dan keluar dari penjara awal tahun 2021 karena mendapat asimilasi pembebasan bersyarat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan kesulitan mengevakuasi bangkai ikan paus yang terdampar di pantai Pasut, Tabanan, Bali. Diduga paus sudah mati lebih dari sepekan. Petugas BPBD tengah menunggu alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Tabanan, Bali untuk dapat mengevakuasi ikan paus yang terdampar di Pantai Pasut, Desa Tibubiu. Rencananya ikan paus ini akan dikubur dengan sebelumnya dipotong terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat. Pasalnya ikan paus panjang 7 meter ini tidak bisa dievakuasi secara manual. Diduga ikan paus terdampar akibat cuaca buruk yang belakangan ini terjadi. Ikan paus juga diperkirakan telah mati lebih dari sepekan. Dan kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup tadi bahwa ikan ini memang dilindungi lah ikan paus gitu ya. Nah, kenapa matinya itu? Nah, diperkirakan fenomena alam sekarang. Ya, fenomena alam ya, karena kemarin kita juga di Sanur itu ada dugong yang mati terdampar di pinggiran pantai Sanur. Kita perkirakan itu ini efek iklim ini. Artinya cuaca yang kurang mendukung di tengah laut mungkin habitatnya terganggu. Cuaca hujan dan air laut yang pasang sejak Senin siang membuat evakuasi manual tidak mungkin dilakukan. Rencananya ikan paus akan dikubur hari ini.
Dari Tabanan, Bali, Made Ergawa, iNews melaporkan. Setelah sempat menggigit tangan warga yang sedang mencuci di sungai, seekor buaya yang berbobot 700 kg ditangkap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. 14 anggota TRC Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamat Kabupaten Indragiri Hilir Riau diterjunkan untuk menangkap seekor buaya muara di Sungai Piai, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Buaya ini menjadi target penangkapan setelah menggigit seorang tangan wanita yang sedang mencuci di sungai. Dengan menggunakan kapal dan peralatan seadanya dalam hitungan jam, buaya berbobot 700 kg dan panjang 5 meter ini berhasil ditangkap dan dievakuasi dari muara sungai. Ini mudah-mudahan buaya ini bisa kita evakuasi karena kita khawatir di Dinas Pemadam kita tidak memiliki tempat semacam kerangkeng. Artinya kekhawatiran kita kalau ini lambat kita evakuasi nanti bisa membahayakan bagi kita sendiri karena ini cukup besar. Buaya untuk sementara diletakkan di kantor Damkar Tambilahan dan nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Sementara wanita yang tangannya diterkam buaya masih dirawat di rumah sakit. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Hari ini tanggal 22 Februari 2022 atau terbaca 222222 yang dianggap sebagai tanggal cantik. Nah, sejumlah bayi di Purwokerto, Jawa Tengah, sejumlah bayi lahir dengan proses normal, baik ibu dan bayinya semua dalam kondisi sehat. Tiga bayi lahir di tanggal cantik ini, 22 Februari 2022 atau terbaca 222222. Bayi-bayi mungil ini lahir dengan proses persalinan normal di Rumah Sakit Bunda Arif Jatiwinangun, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Ketiga bayi ini berjenis kelamin perempuan. Bayi pertama terlahir dari pasangan Sally dan Abdul Majid dengan berat hampir 3 kg dan panjang 46 cm. Bayi perempuan kedua dari pasangan Nadia dan Mujahidin, sementara bayi perempuan ketiga terlahir dari pasangan Restiana Agustina dan Herdian. Bayi lahir normal di tanggal cantik ini menjadi kejutan bagi para orang tuanya karena mereka tidak menyangka akan lahir di tanggal istimewa yang nantinya akan mudah diingat. Istimewa banget. Tidak nyangka. Nggak nyangka. Mau lahir di tanggal cantik ini ya. Sudah ada persiapan nama Mas untuk itu? Udah sih. Udah. Kedua lahir dengan normal. Mengharapkan nggak Bu untuk lahir di tanggal cantik atau memang diberi tanggal cantik tanpa diharapkan atau gimana? Enggak diharapkan. Tahu-tahu pas di tanggal cantik, alhamdulillah. Ketiga bayi dan ibunya dalam kondisi sehat. Kebahagiaan orang tua bayi semakin lengkap dengan nama-nama yang sudah disiapkan. Harapan pun terlontar agar bayi yang terlahir di tanggal cantik ini membawa berkah dan kebahagiaan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, suami yang menghilang usai jasad istrinya tewas di rumahnya di wilayah Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat ditemukan. Ia ditemukan tewas di dalam sumur 3 hari pasca kejadian. Warga Kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali digemparkan temuan mayat pria di dalam sumur rumahnya pada Minggu sore. Jasad tersebut diduga bernama Hartoyo, suami dari ibu rumah tangga yang jasadnya sebelumnya ditemukan mengenaskan pada Jumat lalu. Warga sempat curiga mencium bau menyengat dari rumah yang tersegel garis polisi. Usai diperiksa, mereka mendapati bagian punggung manusia mengambang di dalam sumur. Polisi langsung melakukan olah TKP, menerjunkan tim rescue damkar untuk mengeluarkan jenazah korban. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak. Ya pemirsa, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Pram Senja dan rekan saya Lovian Edian, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.